Di sebuah pagi yang cerah, suasana di Jakarta begitu hiruk-pikuk. Lalu lintas yang padat merayap dan udara yang terasa panas menyambut langkah-langkah kaki yang terburu-buru. Di balik keramaian, ada sebuah kejadian yang akan mengubah jalannya sejarah panjang keamanan Indonesia. Kejadian itu bermula dari sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh seorang oknum polisi, yang pada akhirnya memicu ketegangan besar antara dua institusi yang seharusnya bersinergi untuk menjaga ketertiban negara, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Panglima TNI, Jenderal Aryo Kusumo, adalah sosok yang sangat dihormati di kalangan prajuritnya. Keberanian dan kecakapannya dalam memimpin pasukan membuatnya menjadi teladan bagi ribuan tentara di seluruh Indonesia. Di luar tugas negara, ia dikenal sebagai pribadi yang tegas namun ramah, jarang terlibat dalam kontroversi politik atau permasalahan yang melibatkan institusinya. Namun, pada pagi itu, Jenderal Aryo justru menjadi korban dari kesalahpahaman yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kesalahan fatal di lapangan. Saat itu, Jenderal Aryo sedang dalam perjalanan menuju markas besar TNI untuk menghadiri rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat tinggi negara. Ia menaiki sebuah kendaraan dinas resmi, lengkap dengan plat nomor yang jelas menunjukkan identitasnya. Namun, di tengah jalan, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Sebuah kendaraan patroli polisi yang sedang berpatroli melihat mobil dinas tersebut. Karena alasan yang tidak jelas, polisi tersebut berasumsi bahwa mobil itu terlibat dalam kegiatan ilegal. Mereka melaporkan kejadian tersebut kepada komandannya, dan dengan cepat perintah untuk menghentikan kendaraan tersebut diberikan. Tanpa konfirmasi yang lebih mendalam, petugas polisi yang dipimpin oleh seorang oknum bernama Brigadir Andi memutuskan untuk menghentikan mobil Jenderal Aryo di tengah jalan. Ketika mobil berhenti, Andi dan dua rekannya langsung mendekati kendaraan dengan senjata terhunus, menuntut agar pengemudi keluar dari kendaraan untuk pemeriksaan. "Apa yang sedang Anda bawa, Pak?" tanya Andi dengan suara tegas, mencoba mengintimidasi. Jenderal Aryo, yang berada di dalam mobil, dengan tenang menjawab, "Saya Jenderal Aryo Kusumo, Panglima TNI. Saya sedang dalam perjalanan untuk rapat resmi." Namun, petugas polisi yang masih terjebak dalam dugaan bahwa ini adalah kasus kriminal tidak mendengarkan penjelasan tersebut. Tanpa melihat identitas Jenderal Aryo secara seksama, Andi dengan lancang menyuruhnya keluar dari kendaraan. Kejadian ini begitu cepat menyebar di kalangan aparat yang ada di sekitar, hingga melibatkan lebih banyak anggota kepolisian. Ketegangan meningkat. Tidak terima dengan perlakuan kasar yang diterimanya, Jenderal Aryo mulai merasa marah. Ia menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang lebih tegas, meski ia tahu bahwa dirinya sedang dituduh tanpa alasan yang jelas. Sang Panglima, yang sudah berpengalaman dalam berbagai situasi sulit, mencoba untuk tetap tenang. Namun, situasi semakin memburuk. Keberadaan mobil TNI yang berhenti di tengah jalan menarik perhatian lebih banyak orang. Sebuah kerumunan mulai terbentuk, menyaksikan ketegangan antara polisi dan orang yang mereka anggap sebagai pria biasa yang berperilaku aneh. Meskipun Jenderal Aryo berusaha menahan diri, rasa marah yang membuncah mulai menggerogoti ketenangannya. Bagaimana mungkin seorang Panglima TNI, yang selama ini dihormati, diperlakukan seperti seorang pelaku kejahatan biasa hanya karena sebuah kesalahan komunikasi? Ia memandang wajah-wajah polisi yang berada di sekitarnya, mencoba mencari tanda-tanda penyesalan atau pengertian, namun yang ia temui hanya keteguhan dan sikap arogan. Mereka tampaknya tidak mengenalinya sebagai seorang pejabat tinggi negara. Situasi semakin pelik ketika beberapa pengendara di belakangnya mulai berhenti dan keluar dari kendaraan. Mereka penasaran dengan apa yang terjadi, mencoba mengerti kenapa sebuah mobil dinas TNI dihentikan dengan kasar oleh petugas polisi. Seiring dengan semakin banyaknya orang yang berhenti untuk menyaksikan kejadian ini, kerumunan itu semakin membesar. Beberapa dari mereka mulai mengeluarkan ponsel, merekam kejadian yang sedang berlangsung. Tanpa disadari, ponsel-ponsel itu mulai menyebar gambar dan video yang memperlihatkan ketegangan antara polisi dan seorang pria yang tampaknya berperilaku melawan aparat. Dalam sekejap, berita ini mulai viral di media sosial, menarik perhatian masyarakat luas. Di tengah kerumunan yang semakin besar, Jenderal Aryo tahu bahwa situasi ini bisa semakin memburuk jika tidak segera diatasi. Kerumunan yang awalnya hanya penasaran mulai terdorong untuk memberikan komentar. Beberapa teriak mendukung polisi, sementara yang lain tampak lebih simpatik terhadap pria yang mereka anggap sedang ditindas. Hawa ketegangan mulai terasa, seolah-olah semua orang di sekitar mereka menunggu siapa yang akan mengambil langkah pertama. Tiba-tiba, seorang polisi yang lebih muda, yang tampaknya baru bergabung dalam insiden tersebut, mendekati Jenderal Aryo dengan wajah cemas. "Pak, maaf, kami tidak tahu bahwa Anda adalah Panglima TNI. Kami hanya menjalankan prosedur,"
katanya dengan nada yang lebih rendah, berusaha menunjukkan penyesalan. Namun, kata-kata itu hanya menambah rasa kesal di hati Jenderal Aryo. Tidak ada yang memberi kesempatan bagi penjelasan sejak awal, dan mereka bahkan tidak memeriksa identitas dengan baik sebelum bertindak. Saya tahu prosedur kalian, tapi kalian harus tahu batasan. Apa yang kalian lakukan sudah melanggar kehormatan institusi saya, jawab Jenderal Aryo dengan suara tegas, namun penuh pengendalian. Ia berusaha keras menahan amarah yang sudah memuncak, meskipun pandangannya tajam menatap setiap polisi yang ada di sekitarnya. Suasana semakin tegang, dan kerumunan semakin banyak. Seorang polisi lain, yang merasa situasi sudah tidak terkendali, mencoba meredakan ketegangan. Cobalah untuk tenang, kita bisa bicarakan ini baik-baik, katanya dengan nada yang lebih mendamaikan. Namun, saat dia melangkah mendekat untuk menenangkan Jenderal Aryo, seorang petugas polisi yang panik tidak tahu harus berbuat apa, mengambil tindakan yang lebih kasar. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju dan berteriak, "Kalian harus ikut aturan, jangan melawan." Seketika, salah seorang anggota TNI yang kebetulan berada di dekatnya mencoba melerai, namun aksi dorong-mendorong tak bisa dielakkan. Pukulan pertama terlempar ke udara, dan dalam hitungan detik, tangan-tangan yang tidak sabar mulai terlibat dalam perkelahian. Beberapa polisi yang mencoba menahan diri tergerak untuk ikut bertindak, sementara pasukan TNI yang telah lebih dulu ada di lokasi mulai membela panglimanya dengan tindakan yang semakin keras. Kekacauan terjadi di jalan raya yang padat. Polisi dan TNI, yang seharusnya bekerja sama menjaga ketertiban, kini malah terlibat dalam adu fisik. Seruan dan bentakan terdengar saling bersahutan, membuat situasi semakin rumit. Kerumunan yang sebelumnya hanya menonton, kini ikut terbawa emosi dan mulai saling berteriak mendukung pihak masing-masing. Keadaan ini semakin tidak terkendali. Beberapa orang mulai berteriak untuk memanggil bantuan, dan tidak lama kemudian, kendaraan patroli dari unit lain tiba di lokasi. Mereka datang dengan niat untuk mengendalikan situasi, tetapi kehadiran mereka justru menambah kekacauan. Di tengah hiruk-pikuk ini, Jenderal Aryo yang terlibat dalam keributan mendalam mencoba lagi untuk menahan diri. Ia memandang sekitar, menyadari bahwa peristiwa ini semakin keluar dari kendali, dan bahwa ini bukan hanya soal dirinya lagi, melainkan tentang kehormatan dua institusi besar yang sedang diguncang. Saat itulah Jenderal Aryo memutuskan untuk melakukan langkah yang lebih tegas. Ia menoleh ke arah prajuritnya yang ada di sekitar, dan dengan suara lantang ia memerintahkan, "Mundur!" Semua mundur sekarang juga. Meskipun wajahnya menunjukkan rasa marah, suaranya tetap penuh wibawa. Segera, pasukan TNI yang sempat terlibat dalam perkelahian mundur dan menenangkan diri, sementara polisi yang terlibat juga diperintahkan untuk mundur. Ketegangan yang tertinggal begitu dalam. Jenderal Aryo sadar bahwa meskipun fisik dapat dihentikan, perasaan antara kedua pihak yang terlibat sudah tercabik-cabik. Kejadian ini, yang awalnya bermula dari sebuah kesalahpahaman, telah berkembang menjadi sebuah insiden yang akan dikenang oleh seluruh bangsa. Ketika Brigadir Andi mendekati Jenderal Aryo dengan niat untuk memeriksa lebih lanjut, salah satu anggota polisi yang lebih muda, merasa bahwa tindakan ini sudah sangat berlebihan. Ia segera memanggil unit lain untuk bantuan, yang semakin memperkeruh suasana. Siapa yang akan mengonfirmasi ini? Siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini? Teriak salah satu anggota polisi yang terlibat. Teriakan itu membuat situasi semakin panas, dan tanpa disadari, adu mulut mulai terjadi. Salah satu polisi yang panik dan salah paham mencoba mendorong Jenderal Aryo keluar dari kendaraan dengan kasar. Ketegangan memuncak, dan dalam hitungan detik, perkelahian fisik pun tak terhindarkan. Pukulan dan tendangan terjadi antara polisi dan beberapa anggota pasukan TNI yang baru saja tiba di lokasi, yang merasa situasi sudah sangat tidak terkendali. Adu hantam yang tidak terhindarkan. Perkelahian semakin membesar. Beberapa anggota polisi dan tentara terlibat adu hantam di tengah jalan raya, dengan saling dorong dan pukul. Kejadian ini semakin parah ketika beberapa pasukan TNI yang mendengar laporan perkelahian tersebut datang untuk melerai, tetapi malah ikut terlibat dalam kerusuhan. Brigadir Andi, yang awalnya hanya mengikuti perintah tanpa berpikir panjang, mulai sadar bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Namun, sudah terlambat. Tidak hanya ia, seluruh kepolisian yang berada di lokasi juga menyadari bahwa peristiwa ini bisa berakibat fatal bagi hubungan antara TNI dan Polri. Perkelahian semakin membesar. Suara bentakan dan teriakan saling bersahutan, menciptakan suasana yang semakin kacau di tengah jalan raya yang padat. Polisi dan tentara yang sebelumnya hanya terlibat dalam adu mulut kini tidak bisa lagi menahan amarah mereka.
Pukul-memukul terjadi begitu cepat, dengan anggota TNI dan polisi saling dorong dan memukul tanpa memedulikan siapa yang ada di depan mereka. Beberapa anggota polisi yang tidak tahu harus berbuat apa, bahkan mulai terlibat dalam perkelahian fisik dengan tentara yang mereka anggap telah melawan otoritas mereka. Situasi semakin parah ketika pasukan TNI yang lebih banyak, yang mendengar laporan tentang keributan itu, datang untuk melerai. Namun, kedatangan mereka bukannya meredakan ketegangan, malah justru memperburuk keadaan. Dengan semangat membela panglima mereka, beberapa tentara mulai beraksi lebih keras. Mereka melihat perkelahian ini sebagai penghinaan terhadap kehormatan institusi mereka, dan emosi mereka meledak. Tak hanya anggota polisi, beberapa tentara yang lebih muda juga ikut terlibat dalam aksi kekerasan. Di tengah kekacauan itu, Brigadir Andi, yang sebelumnya hanya menjalankan perintah tanpa berpikir panjang, mulai merasa cemas. Ia melihat kekuatan dari kedua belah pihak yang semakin besar, dan sadar bahwa ini bukan hanya masalah individu lagi. Tidak hanya ia, seluruh anggota kepolisian yang berada di lokasi juga mulai menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Seharusnya mereka lebih berhati-hati dan memeriksa identitas dengan benar sebelum melakukan tindakan. Sekarang, mereka terjebak dalam kekerasan yang bisa merusak hubungan antara dua institusi besar yang selama ini bekerja sama menjaga ketertiban negara. Brigadir Andi yang merasa terpojok dan bersalah berusaha untuk menghentikan keributan itu. Ia berteriak agar semua pihak mundur, namun suara teriakannya tenggelam dalam hiruk-pikuk perkelahian yang semakin brutal. Anggota polisi yang terlibat juga mulai merasa terjebak dalam situasi yang tidak mereka inginkan. Mereka tidak tahu lagi harus mengikuti perintah siapa, karena semua pihak saling menantang dan mempertahankan ego mereka. Di sisi lain, Jenderal Aryo, yang sejak awal berusaha menahan diri, kini benar-benar merasa kecewa. Ia bisa melihat bahwa perkelahian ini sudah tidak bisa dihentikan dengan kata-kata lagi. Lebih dari sekadar masalah dirinya yang dihentikan tanpa alasan yang jelas, kini ini adalah soal harga diri dan kehormatan kedua belah pihak yang sedang dipertaruhkan. Pasukan TNI yang datang melerai pun terjebak dalam perkelahian yang tidak mereka harapkan. Keadaan ini semakin lama semakin melebar, dan kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis bagi kedua institusi. Apa yang semula hanya sebuah kesalahpahaman kini berkembang menjadi sebuah perpecahan yang berpotensi mengguncang pondasi hubungan TNI dan Polri yang selama ini kokoh. Brigadir Andi merasakan beban moral yang begitu berat, saat ia menyadari bahwa perbuatannya telah memperburuk hubungan antara dua lembaga yang seharusnya bekerja sama. Saat kekacauan semakin meluas, salah satu petinggi Polri yang mendengar laporan tentang insiden itu segera datang ke lokasi. Beliau, yang dikenal cukup bijaksana, mencoba untuk meredakan perkelahian dengan mengarahkan anggotanya untuk mundur. Namun, ketegangan yang begitu tinggi membuat hal ini sangat sulit dilakukan. Dalam upaya untuk meredakan kekacauan, petinggi Polri tersebut memerintahkan untuk memanggil pasukan tambahan guna mengendalikan massa yang semakin besar. Brigadir Andi, yang semakin gelisah, mendekati petinggi Polri tersebut dengan wajah penuh penyesalan. "Pak, saya tidak tahu kalau itu benar-benar Jenderal Aryo. Saya hanya mengikuti perintah, tapi saya sudah membuat kesalahan besar," ujar Andi dengan suara gemetar. Petinggi Polri tersebut mengangguk pelan, wajahnya menunjukkan keprihatinan. Ia tahu bahwa ini bukan hanya masalah operasional biasa, tetapi masalah yang jauh lebih besar yang melibatkan kehormatan institusi. Sementara itu, Jenderal Aryo yang sudah sangat marah, berusaha untuk tetap tenang dan tidak membuat keputusan impulsif. Ia menatap seluruh pasukannya yang kini berdiri dengan wajah yang penuh kemarahan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun ia adalah seorang pemimpin, peristiwa ini sudah merusak hubungan antara dua lembaga yang harusnya bersinergi. Dengan suara yang penuh kewibawaan, ia akhirnya memberi perintah kepada prajurit-prajuritnya untuk mundur. "Kita tidak akan terjebak dalam provokasi ini. Mundur, sekarang juga." Perintahnya yang tegas membuat sebagian besar pasukan TNI mundur perlahan, meskipun beberapa masih tampak terbakar emosi. Jenderal Aryo mengarahkan pandangannya kepada petinggi Polri yang datang, dan dalam situasi yang penuh ketegangan ini, mereka saling bertukar pandang dengan penuh pengertian. Namun, meskipun perkelahian fisik mulai mereda, rasa malu dan ketegangan yang ditinggalkan oleh insiden ini tidak bisa begitu saja hilang. Kedua belah pihak tahu bahwa mereka harus segera mengambil langkah untuk meredakan ketegangan ini agar tidak menyulut api perselisihan yang lebih besar. Kejadian ini sudah cukup untuk mengguncang rasa saling hormat yang selama ini terjalin antara TNI dan Polri. Jenderal Aryo dan petinggi Polri yang datang sepakat untuk segera melakukan klarifikasi kepada publik. Mereka tahu, kerusakan yang ditimbulkan oleh insiden ini tidak hanya berdampak pada institusi mereka, tetapi juga pada citra keamanan nasional Indonesia yang selama ini terjaga dengan baik. Namun,
Meskipun mereka tahu betul bahwa insiden ini bisa diselesaikan secara internal, perasaan malu dan kecewa yang tertinggal akan terus menghantui hingga proses pemulihan hubungan antara TNI dan Polri berjalan. Jenderal Aryo, meski tetap tenang di tengah kekacauan, tidak bisa menahan rasa kecewa dan marah. Sebagai seorang panglima, ia sadar betul bahwa kejadian ini bisa merusak hubungan yang selama ini terjalin dengan baik antara kedua institusi. Dalam hati, ia berjanji akan melakukan klarifikasi dan penyelesaian setelah kejadian ini mereda. Penyelesaian yang sangat sulit. Kecewa dengan apa yang telah terjadi, Jenderal Aryo meminta unit TNI untuk mundur dan mengendalikan diri. Namun, ia juga memerintahkan stafnya untuk segera melaporkan kejadian ini ke pimpinan tertinggi TNI. Sementara itu, polisi yang terlibat segera diambil alih oleh kepolisian daerah untuk diselidiki lebih lanjut. Pihak kepolisian segera mengadakan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf secara resmi. Brigadir Andi dan anggota yang terlibat dalam insiden itu, termasuk petugas yang tidak mematuhi prosedur dengan benar, dijatuhi hukuman disiplin berat. Namun, ketegangan yang ditimbulkan tidak mudah untuk dipulihkan. Sejumlah pertemuan antara para pejabat TNI dan Polri dilakukan untuk meredakan ketegangan ini. Jenderal Aryo, yang menjadi korban dalam insiden ini, memilih untuk tidak mengambil langkah hukum, meskipun ia merasa diperlakukan tidak semestinya. Ia lebih memilih untuk memfokuskan perhatian pada upaya memperbaiki hubungan antara kedua institusi yang sangat penting bagi keamanan negara. Pada akhirnya, meskipun kerusuhan fisik ini mereda, kejadian itu mengingatkan kita semua bahwa kesalahan kecil dapat memicu hal-hal yang tak terduga, dan bahkan dapat merusak fondasi hubungan antar lembaga yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Indonesia, seperti yang terlihat dalam peristiwa ini, membutuhkan kehati-hatian, pengertian, dan komunikasi yang lebih baik antara institusi keamanan untuk memastikan bahwa perdamaian dan ketertiban tetap terjaga.